Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ini merupakan kuliah daring yang akan kita sampaikan pada tanggal 24 April 2020. Sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelesaian analitik dan juga penyelesaian numerik. Penyelesaian analitik seperti yang biasanya kita lakukan pada proses penentuan penyelesaian, yaitu menggunakan teori-teori matematik dan kemudian kita turunkan untuk mendapatkan keabsahan dari suatu penyelesaian. Misalnya terkait kepada teori tentang eksistensi dan ketunggalan dari penyelesaian suatu persamaan diferensial. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dari kedua cara penyelesaian ini. Untuk yang pertama, kita lihat dulu kelebihan dari penyelesaian secara analitik, yaitu apabila penyelesaian ini ada, maka penyelesaiannya persis karena berbentuk fungsi tertentu yang kita dapatkan dari penurunan terhadap persamaan diferensial yang kita dapatkan. Nah, tentu di sini juga ada kekurangannya, di mana kekurangan dari menentukan penyelesaian secara analitik adalah yang pertama, tidak selalu mudah menemukan penyelesaiannya. Karena bisa mungkin suatu persamaan, cara menentukan penyelesaiannya itu tidak semudah teori-teori yang ada, dan kemudian bisa memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian di dalam penyelesaian secara analitik, kita kadangkala mendapatkan sebuah persamaan yang metode penyelesaiannya secara analitik itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk penyelesaian secara numerik yang nantinya akan kita bahas mulai dari pertemuan ini sampai mungkin beberapa pertemuan berikutnya, bahwa penyelesaian numerik ini adalah sebuah penyelesaian yang kita dapatkan dengan menghitung secara numerik dari nilai-nilai yang ada pada setiap titik yang ada di persamaan tersebut yang diberitahukan, dan kemudian kita akan mencari nilai-nilai berikutnya untuk titik-titik yang lain. Nah, jadi di sini secara numerik biasanya ada kelebihan-kelebihannya, yaitu bahwa suatu metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan lain, walaupun misalnya bentuk persamaannya itu berbeda. Kalau kita di penyelesaian secara analitik, untuk satu persamaan itu menggunakan satu metode tertentu, dan kemudian untuk persamaan lain tidak cocok. Nah, jadi di sini metode numerik itu lebih umum yang bisa menyelesaikan bentuk persamaan-persamaan yang mungkin berbeda-beda jenisnya. Nah, jadi ini kelebihannya. Dan kemudian karena dikerjakan biasanya menggunakan komputasi numerik, dia akan lebih cepat. Nah, kemudian kekurangannya adalah bahwa penyelesaian numerik ini merupakan penyelesaian hampiran, sehingga di sana akan bergantung kepada metode tersebut apakah dia cocok atau tidak,
dan kemudian di dalam menentukan penyelesaian hampiran itu apakah memungkinkan untuk bisa digunakan atau tidak. Nah, jadi terkait dengan ini kita juga nantinya akan melihat bagaimana tingkat error atau tingkat kesalahan dari suatu metode apabila digunakan pada sebuah persamaan tertentu. Untuk bagian pertama dari topik tentang metode numerik ini, kita akan membahas yang disebut sebagai metode Euler. Euler ini nama orang, ahli matematika, yang menemukan metode ini pertama kali. Jadi kita nantinya akan membahas tentang prinsip dari metode Euler. Kenapa metode Euler itu digunakan? Ya karena mudah dan sederhana, begitu saja. Kemudian bagaimana algoritmanya? Ya. Jadi algoritma dari metode Euler ini, kita cukup mencari perubahan dari nilai Y terhadap perubahan nilai T yang kita tentukan sejumlah atau sebesar delta T yang nantinya kita juga akan nyatakan H, gitu ya. H sebagai jarak dari T. Nah kemudian setelah kita mendapatkan algoritmanya, kita coba menggunakan metode ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tapi di sini kita mengambil dulu untuk persamaan diferensial order pertama. Jadi di sini nantinya kita akan mendapatkan bagaimana nilai-nilai T dan perubahan-perubahannya akan mengakibatkan nilai-nilai Y dan perubahan-perubahannya, yaitu delta Y. Untuk melihat metode ini, kita coba perhatikan sebuah persamaan diferensial order pertama, yaitu dy per dt sama dengan fty dengan initial condition yt0 sama dengan y0. Jadi ini persamaan nilai awal. Kita anggap bahwa persamaan ini mempunyai penyelesaian yang tunggal pada suatu interval tertentu. Jadi metode Euler ini atau disebut sebagai metode garis tangan, yaitu yn tambah 1 atau y yang berikutnya adalah yn, yaitu y yang sebelumnya, ditambah dengan nilai ft y pada n, yaitu ftn yn, dikali dengan perubahan delta t-nya. Jadi di sini apabila kita mengganti ftn yn dengan fn, maka secara ringkas kita dapatkan yn tambah 1 sama dengan yn ditambah fn kali h, di mana h adalah delta t tadi. Selanjutnya di dalam penyelesaian menggunakan metode numerik, pada umumnya sebuah persamaan atau rumusan yang kita peroleh dari suatu metode itu kita turunkan menjadi yang disebut sebagai algoritma, yaitu suatu prosedur langkah-langkah di dalam menggunakan metode tersebut. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa di dalam metode Euler ini kita tahu yn tambah 1 sama dengan yn ditambah fn dikali h. Ini untuk sederhananya. Nah maka di dalam algoritmanya kita membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu langkah pertama kita definisikan fungsi fty-nya, ya, jadi sisi kanan. Kemudian
kita inputkan nilai awalnya, yaitu untuk T0 kita tentukan berapa, dan kemudian Y0 yaitu Y pada T0 itu berapa. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu kita inputkan langkahnya gitu ya, atau delta T-nya atau H. Dan kemudian kita juga tentukan berapa langkah kita akan hitung. 10 langkah, 20 atau seterusnya. Untuk ini biasanya jumlah langkahnya itu bergantung dari seberapa nilai yang mau kita lihat hasilnya. Kemudian langkah keempat, ketika kita sudah tadi menginputkan nilai T0 dan Y0, tentu untuk yang berikutnya kita bisa memberikan nilai yang pertama T0 dan Y0 itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita buat iterasi yaitu J dari 1 sampai N. Yaitu perlakuannya kita lakukan pada langkah ke-6. Kita definisikan dulu K1 sebuah nilai dari nilai fungsi FTY pada nilai T dan Y yang saat itu. Jadi kalau yang pertama tadi ada T0 dan Y0, maka yang pertama kita menggunakan FT0 Y0. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai FTY sebagai K1, maka nilai berikutnya yaitu Y yang baru itu sama dengan Y yang lama. Dalam kaitan ini pertama adalah Y0 dikali H yang sudah kita tentukan lagi ditambah H dikali dengan K1 ya. Jadi Y sama dengan Y tambah H kali K1. Kemudian nilai T kita ubah sejauh H. Jadi T sama dengan T tambah H. Nah, jadi karena kita sudah menemukan nilai T yang berikutnya dan Y yang berikutnya, maka kita akan kembali ke langkah kelima tadi, yaitu kita hitung lagi, yaitu berapa tadi nilai T yang berikutnya dan berapa nilai yang berikutnya, kita hitungkan di langkah yang berikutnya. Nah, jadi ini dilakukan terus mulai dari J sama dengan 1 sampai N.